Bayangkan tumbuh dalam keheningan. Di dunia yang penuh suara, Anda hanya bisa menangkap bisikan. Inilah kisah Budi, seorang anak dari keluarga sederhana di pinggiran kota Yogyakarta yang terlahir dengan gangguan pendengaran berat. Sejak kecil, Budi selalu merasa berbeda. Saat teman-temannya tertawa mendengar lelucon, ia hanya bisa tersenyum melihat ekspresi mereka. Saat guru menjelaskan di kelas, ia harus membaca gerak bibir dengan seksama. Tidak mudah menjadi satu-satunya anak dengan alat bantu dengar murah yang sering rusak di sekolahnya. "Mungkin kamu tidak bisa menjadi apa-apa," kata salah satu gurunya suatu hari. Kata-kata itu tidak mematahkan semangat Budi. Justru sebaliknya, kata-kata itu tertanam dalam benaknya, mendorongnya untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang kesuksesan. Dengan dukungan orang tuanya yang bekerja keras sebagai pedagang keliling, Budi belajar membaca buku-buku sains dan teknologi. Ia terobsesi dengan cara kerja alat bantu dengar yang dipakainya. Mengapa harganya begitu mahal? Mengapa tidak semua orang bisa memilikinya? Tanyanya dalam hati. Di bangku SMA, Budi mulai membongkar alat bantu dengarnya sendiri, mempelajari setiap komponen dengan teliti. Ketika alat itu rusak, ia mencoba memperbaikinya sendiri daripada membeli yang baru karena biayanya yang tidak terjangkau bagi keluarganya. Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Budi mendapatkan beasiswa untuk kuliah di jurusan teknik elektro di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Di kampus, ia sering duduk di barisan depan, membaca gerak bibir dosen dengan fokus luar biasa. Teman-temannya terkadang mengejek, tapi Budi tetap teguh. "Aku tidak hanya ingin sukses untuk diriku sendiri," katanya pada teman sekamarnya suatu malam. "Aku ingin membantu orang-orang seperti aku yang tidak mampu membeli alat bantu dengar." Setelah lulus dengan predikat cum laude, Budi bekerja di sebuah perusahaan elektronik besar di Jakarta. Selama 5 tahun, ia mengumpulkan pengalaman dan tabungan. Setiap malam setelah bekerja, ia melakukan riset tentang teknologi alat bantu dengar. Pada usia 28 tahun, dengan modal tabungan dan pinjaman dari beberapa teman, Budi mendirikan startup kecil bernama Dengar Asia. Visinya sederhana, menciptakan alat bantu dengar berkualitas dengan harga 1/10 dari produk impor. Awalnya tidak mudah. Investor menolak proposalnya, menganggap pasar terlalu kecil dan profit terlalu rendah. Ini bukan tentang profit, jelasnya kepada seorang investor potensial. Ini tentang mengubah hidup. Selama 2 tahun pertama, Budi dan tim kecilnya bekerja dari garasi rumah kontrakannya. Mereka menghadapi banyak kegagalan, komponen yang tidak berfungsi, dan prototipe yang terus-menerus harus diperbaiki. Terobosan datang ketika Budi menemukan cara untuk menggunakan material lokal dan teknologi pemrosesan suara yang sederhana namun efektif. Ia berhasil menciptakan alat bantu dengar yang tidak hanya murah, tapi juga tahan lama dan mudah diperbaiki. "Saya masih ingat hari ketika kami menguji alat ini pada seorang anak kecil di desa terpencil di Jawa Timur," cerita Budi. Anak itu, Amir namanya, belum pernah mendengar suara ibunya dengan jelas. Ketika alat itu dipasang dan diaktifkan, wajahnya berubah. Air mata mengalir di pipinya saat ia mendengar suara Amir, "Ibu sayang kamu," untuk pertama kali dengan jelas. "Saat itulah saya tahu semua perjuangan kami tidak sia-sia." Dengar Asia mulai mendapatkan perhatian. Sebuah yayasan sosial nasional menjalin kemitraan dengan perusahaan Budi untuk mendistribusikan alat bantu dengar ke daerah-daerah terpencil. Pemerintah mulai mendukung inisiatifnya melalui program kesehatan nasional. Budi tidak berhenti di situ. Ia terus berinovasi, mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan bersama alat bantu dengar untuk membantu pembelajaran bahasa isyarat dan membaca gerak bibir. Teknologi seharusnya menjembatani kesenjangan, bukan malah menciptakan kesenjangan, kata Budi dalam sebuah konferensi teknologi nasional. Kita sering lupa bahwa inovasi terbesar bukanlah yang paling canggih, tapi yang paling berdampak.
Kisah Budi telah menginspirasi banyak insinyur muda untuk fokus pada teknologi yang berdampak sosial. Beberapa mantan karyawannya kini mendirikan startup mereka sendiri untuk mengatasi masalah disabilitas lainnya. Ketika ditanya apa rahasia keberhasilannya, Budi selalu menjawab dengan sederhana, "Jangan lihat keterbatasan sebagai halangan, tapi sebagai sudut pandang unik yang dapat menghasilkan solusi yang tidak terpikirkan oleh orang lain." Pada usia 35 tahun, Budi menerima penghargaan nasional untuk inovasi sosial. Di panggung, ia berbicara dengan suara yang jelas, berkat alat bantu dengar buatannya sendiri. "Setiap dari kita memiliki keterbatasan," katanya dalam pidatonya. "Tapi setiap dari kita juga memiliki kekuatan unik. Tantangan kita adalah mengubah keterbatasan menjadi kekuatan, mengubah hambatan menjadi motivasi." Budi terus mengembangkan teknologi dan memperluas jangkauan dengar Asia ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Mimpinya sederhana, dunia di mana setiap orang dengan gangguan pendengaran dapat mendengar tanpa terbebani masalah finansial. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan luar biasa. Bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah tantangan pribadi menjadi solusi yang membantu banyak orang. Mungkin kita tidak semua menghadapi tantangan seperti Budi, tapi kita semua punya pilihan, menyerah pada keterbatasan atau menggunakannya sebagai batu loncatan menuju inovasi yang bermakna. Jadi, apa tantanganmu hari ini? Dan bagaimana kamu akan mengubahnya menjadi peluang untuk membantu orang lain? Ingatlah, sebagaimana Budi telah membuktikan, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil dan tekad besar.